Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lestari Nurul Afifah, nomor induk mahasiswa 1905-160-10-1033. Kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Pascapanen Tanaman Pangan, saya akan menjelaskan video presentasi singkat tentang tanaman pangan sagu. Langsung saja kita lihat yuk apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas 5 poin penting dari video kali ini. Yang pertama itu adalah tentang deskripsi singkat dari tanaman sagu. Yang kedua adalah spesies-spesies apa saja sih umumnya tanaman sagu yang diketahui oleh orang. Yang ketiga merupakan syarat tumbuh dan juga cara kita membudidayakan tanaman sagu. Yang keempat adalah tentang panen dan juga pasca panen tanaman sagu. Dan yang terakhir adalah tentang alat dan juga mesin pasca panen tanaman sagu, sehingga produk tanaman sagu yang dihasilkan dapat mengefisiensikan waktu dan juga tenaga dari para pekerja. Langsung saja ke topik pertama kita, deskripsi singkat sagu. Seperti yang terlihat pada gambar, sagu atau dikenal juga dengan nama rumbia merupakan nama jenis palma penghasil dari tepung sagu. Sagu ini banyak dijadikan makanan pokok karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Makanan ini populer di kalangan masyarakat Maluku dan juga Papua yang tinggal di pesisir bagian timur Indonesia. Sedangkan untuk daerah bagian barat Indonesia, umumnya mereka masih mengkonsumsi padi atau beras yang diolah menjadi nasi sebagai makanan pokoknya. Hal ini karena sesuai dengan topografi dan wilayahnya yang membudidayakan banyak padi dibandingkan sagu. Berikutnya adalah klasifikasi sagu. Klasifikasi tanaman sagu menurut Hamado pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Kingdomnya termasuk ke dalam kingdom tumbuhan atau Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Arecales, familinya Arecaceae, genusnya Metroxylon, dan juga spesiesnya Metroxylon sp. Selanjutnya, kita akan membahas tentang spesies sagu. Apa saja sih spesies sagu pada umumnya? Pasti masih banyak belum tahu. Pada umumnya ada 5 spesies sagu yang diketahui. Yang pertama itu ada sagu tuni, berikutnya ada sagu molat, sagu duri rotan, sagu ihur, dan yang terakhir ada sagu makanaru. Apa sih perbedaan di antara 5 sagu ini? Langsung saja kita lihat yuk. Yang pertama ada sagu tuni. Sagu tuni merupakan sagu dengan tinggi batang mencapai 10 sampai dengan 15 cm. Daunnya berwarna hijau tua dan ia menghasilkan 300 hingga 500 kg tepung sagu. Berikutnya ada sagu molat. Sagu molat memiliki tinggi batang yang sedikit lebih pendek dari sagu tuni, hanya mencapai 10 hingga 14 cm. Letak daunnya berjauhan dan jenis bunganya adalah bunga majemuk. Berikutnya sagu duri rotan. Sagu duri rotan memiliki tinggi batang yang jauh lebih pendek dari sagu tuni dan juga sagu molat. Tinggi batangnya hanya mencapai 8 cm dan ia hanya dapat menghasilkan 100 kg tepung sagu. Yang keempat, sagu ihur. Sagu ihur memiliki tinggi batang 12 sampai dengan 16 cm. Tangkai daunnya sekitar 4 sampai dengan 6 meter dan mampu menghasilkan 300 hingga 600 kg tepung sagu. Yang terakhir ada sagu makanaru. Sagu makanaru memiliki tinggi batang 12 hingga 15 cm. Tangkai daunnya pendek-pendek dan ia mampu menghasilkan 200 hingga 250 kg tepung sagu. Wah, sejauh ini sagu ihur merupakan sagu yang dapat menghasilkan kilogram tepung yang paling banyak ya, 300 hingga 600. Yang ketiga, kita akan membahas tentang syarat tumbuh dan budidaya dari tanaman sagu. Mengutip dari Putri et al. Yang pada tahun 2020, lingkungan yang baik untuk pertumbuhan sagu adalah daerah yang berlumpur, di mana akar nafasnya tidak terendam, kaya mineral dan bahan organik, dan air tanahnya berwarna coklat juga bereaksi agak asam.
Tanaman sagu umumnya juga dijumpai pada ketinggian hingga 700 mili di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius, kelembaban relatif pada level 90%, dan juga radiasi matahari sekitar 9 mJ per meter kuadrat per hari. Selain itu, tanaman sagu juga banyak tumbuh dengan baik pada tanah liat berawa. Tanaman sagu dapat tumbuh di semua hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan berkisar 2.000 hingga 4.000 mm per tahun. Mengutip dari Haryanto dan juga Pangoli pada tahun 1992, kondisi tanah yang sangat baik bagi pertumbuhan tanaman sagu adalah lahan berlumpur. Wah, unik sekali ya. Berikutnya adalah bagaimana cara kita membudidayakan sagu. Adapun 6 cara budidaya tanaman sagu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyiapan benih atau bibit. Pastikan penyiapan benih atau bibit menggunakan bibit unggulan, bukan bibit yang sembarangan, sehingga hasilnya nanti akan memuaskan. Yang kedua, penyemaian dan pembibitan tanaman sagu pada media tanam. Hal ini harus penting diperhatikan dengan memperhatikan syarat tumbuh dari tanaman sagu. Yang ketiga ada persiapan dan pengolahan media tanam sehingga kira-kira media tersebut dapat ditumbuhi dengan baik oleh tanaman sagu. Berikutnya adalah proses penanaman tanaman sagu. Selanjutnya pemeliharaan tanaman sagu, bagaimana kita harus tetap mengairinya dengan air, mendapat sinar matahari yang cukup, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah proses panen tanaman sagu. Selanjutnya, kita akan melihat dan mencari tahu tentang bagaimana teknik panen dan juga pasca panen dari tanaman sagu. Secara singkat, proses pengolahan sagu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, sehingga dapat menguras banyak tenaga dari para pekerja. Tahapan untuk panen sagu umumnya terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, kita harus membuat base camp yang berguna sebagai tempat pengolahan. Kemudian kita akan membuat bak penampungan padi sagu. Kira-kira ukurannya sekitar 3 x 4 meter yang terbuat dari terpal yang didesain menjadi seperti kolam tempat penampungan air sagu. Fungsinya nanti akan menjadi sebagai tempat pengendapan dari air sagu tersebut. Lokasi pembuatan tempat untuk mengekstrak pohon sagu ini harus dekat dengan sumber air atau juga sungai sehingga memudahkan prosesnya. Berikutnya adalah penebangan pohon sagu. Setelah pohon sagu ditebang, akan dilakukan pengupasan menggunakan parang atau juga linggis. Kulit pohon sagu yang dikupas kira-kira sekitar tebalnya 2 cm, agar bagian dalam batang yang lunak ini dapat diambil. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, kira-kira sekitar 2 jam. Berikutnya, pohon yang sudah dibersihkan akan dipotong-potong menjadi bagian yang pendek-pendek dengan ukuran 1,5 sampai dengan 2 meter. Batangnya ini dibelah dengan cara memanjang sehingga bagian dalamnya itu akan terbuka. Yang keempat, bagian teras batang dicacah dan diambil. Pencacahan bisa dilakukan dengan cara memukul-mukul atau isi batang sagu yang telah dikupas dapat diparut menggunakan mesin pemarut. Yang kelima, pengolahan bubur hasil parutan ditambah dengan larutan sulfit. 1 bagian bubur ditambah dengan 1 bagian air atau perbandingannya 1:1, sehingga bubur menjadi encer. Kemudian bubur akan diaduk-aduk dan dimasukkan ke dalam sebuah saringan. Nah, air tersebut kemudian akan ditampung di bak yang dibuat pada poin pertama tadi dan ampasnya akan dibuang setelah seluruh sarinya dianggap telah habis. Berikutnya, air yang berada di bak tersebut akan disimpan atau direndam sekitar 12 sampai dengan 24 jam. Di saat air yang berada pada bak telah dibuang, maka tinggallah endapan dari pati sagu yang berwarna putih. Itulah yang dinamakan sagu. Namun proses pengolahannya belum selesai.
Ada proses terakhir di mana sagu tersebut akan dikeringkan pasca patinya hingga kadar air berada di bawah 12%. Setelah itu, giling tepung sagu kasar menjadi tepung sagu halus. Kemas tepung sagunya sudah digiling dan produk olahan sagu siap untuk diproduksi. Berikutnya, kita akan membahas tentang kandungan gizi sagu dan mengapa ia dapat menjadi makanan pokok bagi orang-orang dan manusia-manusia di daerah timur. Tepung sagu pada umumnya kaya akan karbohidrat atau pati. Inilah alasan mengapa ia dapat menjadi substitusi dari nasi. Namun, sayangnya sagu sangat miskin akan gizi-gizi lainnya. Ini terjadi karena kandungan tinggi pati di dalam taras batangnya. 100 gram sagu kering itu setara dengan 355 kalori. Di dalamnya rata-rata terkandung sekitar 94 gram karbohidrat, 0,2 gram protein, 0,5 gram serat, 10 mg kalsium, 1,2 mg besi, lemak, karoten, tiamin, dan asam askorbat dalam jumlah yang sangat-sangat kecil. Maka dari itu, karena didominasi oleh karbohidrat, gizi-gizi lainnya menjadi sangat minim. Setelah mengetahui kandungan sagu, kita akan melihat mesin pasca panen tanaman sagu. Di sini yang saya paparkan ada 3 mesin yang membantu proses pasca panen tanaman sagu. Yang pertama ada mesin parut sagu, sehingga dapat mengefisiensikan dan menghemat waktu dari para pekerja. Yang kedua ada mesin pengering sagu, sehingga kita tidak bergantung mutlak pada cahaya matahari untuk mengeringkannya. Dan yang terakhir adalah mesin penepung sagu, sehingga sagu dapat diproses dari bubur, dari sagu kering yang kasar, menjadi tepung sagu yang halus dalam waktu yang singkat. Sekarang, mari kita lihat tentang pohon industri sagu. Sebenarnya sagu dapat dimanfaatkan menjadi apa saja sih? Gambar yang tertera merupakan gambar pemanfaatan sagu yang dikutip dari Bintoro et al. Pada tahun 2010. Di sini terlihat bahwa semua bagian sagu itu dapat dimanfaatkan. Namun secara umumnya ada 3 bagian penting dan utama dari sagu yang dapat diolah menjadi produk. Yang pertama itu adalah briket arangnya. Briket arang ini akan memegang peran penting pada industri kimia. Berikutnya ada pati sagu. Pati sagu ini merupakan bagian dari tanaman sagu yang paling banyak dimanfaatkan karena dapat terpecah-pecah lagi menjadi banyak sekali bahan. Yang pertama ada sagu mutiara. Sagu mutiara ini nantinya akan berkecimpung pada industri makanan seperti pembuatan makanan tradisional dan lain sebagainya. Yang berikutnya dari pati sagu itu senyawa kimianya dapat menunjang industri kimia untuk pembuatan untuk pembuatan produk-produk dan obat-obatan kimia. Yang ketiga itu ada dektrin cyclodektrin yang dapat bermanfaat bagi industri kosmetik, industri farmasi, dan juga industri pestisida. Sedangkan pati sagu pada umumnya menunjang industri makanan. Selain itu, ada juga single cell protein dari pati sagu tersebut yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Lalu ada glukosanya yang terpecah lagi menjadi senyawa-senyawa lain seperti asam-asam organik yang menunjang proses atau menjadi bahan bantu dari pembuatan bahan energi dan industri kimia. Fruktosanya sebagai pembantu industri makanan maupun minuman, dan juga cianolnya sebagai pembantu dari industri kimia. Tidak hanya pati sagu yang merupakan mineral atau peran utama dari tanaman sagu yang dapat dimanfaatkan, ampas dari tanaman sagu ternyata juga sangat-sangat bermanfaat. Seperti yang terlihat pada gambar, ampas dari tanaman sagu dapat digunakan sebagai media penjamuran atau media jamur. Selain itu juga dapat menjadi hardboard, membantu dalam industri makanan dan juga industri minuman. Begitulah manfaat sagu yang sangat banyak, hanya saja masih belum banyak orang yang mengetahui dan awam akan manfaat sagu dan proses pemanfaatannya. Sekian presentasi video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya benar-benar mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan stay tune untuk video-video bermanfaat lain.
itu. Terima kasih sekali lagi semuanya.